Itu dasarnya dulu. Ya. Kolbu itu dia pengendalinya. Jadi kalau boleh saya katakan, apakah kolbu ada penyakit? Jelas ada. Kolbu itu ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Kalau nggak syubhat, syahwat. Penyakit kolbu itu kalau nggak syubhat, syahwat. Apa hubungan dengan kolesterol? Baik, tanyalah pada orang yang kena kolesterol tinggi, Tanya sama mereka, kira-kira apakah mereka rutin berpuasa, apakah mereka rutin makan sayur, makan buah, minum air putih, olahraga? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Apa hubungan dengan kolbu tadi? Nah sekarang begini, ini kita ngetes dulu ya. Apakah kita selama ini memanjakan nafsu kita? Karena kolbu itu kan ada penyakitnya, syahwat sama syubhat. Nafsunya diutamakan. Kita lihat, contoh. Saya mau, katakanlah di depan ini banyak disiapkan makanan ya, ini contoh aja. Misalkan ya, ini ada, ini siapin panitia nih, Masya Allah, lihat, sedap sekali nih. Ini ada nasi coklat. Kelihatan ya, salah satu beras yang paling saya suka, karena dia memang seratnya masih tinggi, dan indeks glikemiknya juga tidak terlalu tinggi seperti halnya nasi putih. Ya, ada beras coklat, ada sayuran. Menurut Anda, ini makanan sehat nggak? Nanya dulu nih. Makanan sehat? Yakin? Kok ragu-ragu gitu? Yakin lah ya. Kalau saya insya Allah ini makanan sehat. Ya, ada sayurnya, ada proteinnya, meskipun ini sampel aja. Kalau makan sebanyak ini juga berlebihan. Nah, ini makanan sehat. Pertanyaannya, ini katakanlah di kanan saya. Ini nih, makanan sehat. Sekarang di tangan kiri saya, misalkan ada nasi goreng. Kebayang? Bayangkan saja, ada nasi goreng dari nasi putih, digoreng pakai minyak kelapa, minyak sawit maaf, dikasih tepung, dikasih kerupuk, dikasih bakwan, dikasih telur, diminum pakai es teh manis. Wow. Menurut Anda kira-kira sehatan yang ini yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kalau Anda disajikan itu, kira-kira Anda makan yang mana? Sudah mulai paham kenapa banyak penyakit sekarang? Sudah jelas-jelas sehat, nggak dipilih. Yang dipilih apa? Yang enak. Enak belum tentu sehat. Setiap, kalau saya penodaan. Penodaan jiwa kita, penodaan kolbu kita, karena kita sudah ngerti bahwa dia, Bapak sekalian, bahwa yang ini sehat, ini nggak sehat, tapi pilih yang ini. Sebenarnya tubuh merasa bersalah. Tubuh merasa bersalah. Jiwa kita itu Bapak sekalian merasa bersalah. Cuman karena terus menerus dilanggar, nggak lagi ngerasa bersalah. Gitu loh. Ini sekarang saya ngeliatin teman-teman di Jakarta, di jamaah saya itu, kalau mereka sudah mulai makan nggak sehat, mereka mulai merasa berdosa. Tanda kutip. Mereka merasa bersalah gitu kan. Kenapa? Karena mereka udah jalan tuh. Pikirnya udah jalan. Kalau tadi Bapak Ibu baca, atau mungkin dengar ayat Allah dalam Al-Quran tadi, surat Abasa tadi, kan di situ ada falyanzuril insana ila ta'ami anna sobabna ma'asobba. Perhatikan yang kalian makan, kata Allah. Bagaimana Allah menciptakannya, menurunkannya, segala macam. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka itu sekarang, ya Masya Allah, kadang-kadang saya tuh kayak jadi polisi sehat. Polisi sehat maksudnya, pernah satu hari ada acara kajian di JCC, itu tiba-tiba ada seorang, ya teman artis gitu kan, dia bawa nasi goreng. Lihat ada Zailul Akbar situ, sembunyi sama dia. Ada Dr. Zailul, saya bilang ngapain juga? Lah, ente punya badan sendiri, Anda makan sehat nggak? Saya nggak ada baperan, silakan aja. Tapi ingat, tubuh kita pasti ngomel kalau dikasih makanan seperti itu terus. Ingat, keluhannya tubuh kita itu dia nggak langsung sakit, Tapi tubuh kita itu kalau ada masalah, dia pasti akan ngomong. Sering batuk pilek, sering pusing, sering pegel-pegel, mens bermasalah, tidur bermasalah, itu tanda bahwa tubuhnya minta perhatian. Ya salahnya orang zaman sekarang apa? Ketika pusing, ujuk-ujuk langsung minum paracetamol. Betul? Padahal pusing bisa jadi karena apa? Kurang air juga pusing, kurang tidur juga pusing, kurang glukosa juga pusing, kurang katakanlah banyak kurang duit juga pusing. Bisa juga. Seperti itu ya. Jadi kita lihat sekalian, nanti
insya Allah kita mudah-mudahan ya Allah mudahkan, Allah sempatkan waktunya sehingga kita ngerti sebenarnya cara ngobatin itu gampang, asal apa kita ngerti. Dan ada banyak orang bilang sama saya, ngapain ikutin Jalul Akbar, repot bener. Ya di sini ada tempe nggak? Mana tempe? Oh nggak ada tempe. Ini tempe paling keren yang saya pernah temuin. Biasa pakai daun pisang. Jadi ada yang bilang begini, ya, ngapain repot banget ikut Jalul Akbar? Dia bilang gitu. Makan tempe, makan kurma, makan aja gorengan hari. Di Indonesia kayak begitu kan? Silakan, tafadhol, saya bilang silakan aja. Tapi ingat, itu punya titik maksimalnya. Sampai pada suatu titik dia nggak bisa ngomong lagi, muncullah penyakit, gitu loh. Kemarin seorang ustadz, saya nggak usah sebutin siapa lah. Dia bilang, ustadz, kurangilah makan nasi, saya bilang sama dia kan. Apa nikmat dari Allah, saya bilang. Betul, silakan. Saya ketawa aja. Macam-macam dia punya hujah-hujah. Dia kan sudah tiba-tiba saya dapat laporan, dok, mau konsul nih, dia bilang. Kenapa? Ini lab saya begini. Ternyata glukosanya sudah hampir 300, HbA1c-nya merupakan salah satu indikator diabetes sudah positif, glukosa puasanya sudah positif. Ya sudah, mau diapain lagi? Gitu loh. Jadi ingat, tubuh tidak bisa ngomel, bisa dibohongin, boskan. Nah, pertanyaannya, apa hubungan dengan hati tadi? Kalau Bapak Ibu dengarkan tadi kalimat atau mungkin bacaan Al-Quran tadi, Allah sebenarnya sudah memerintahkan kepada kita semua. Apa kata Allah? Kalau makan itu ada 3 poinnya. Harus halal, harus baik, toyib ya, dan dia nggak boleh berlebihan. Contoh, kurma sehat. Tapi satu hari makan kurma 1 kilo, kena diabetes juga. Betul kan? Madu sehat, tapi satu hari minum madu 1 liter nggak baik juga. Berlebihan kan? Naik yang kedua, toyib. Banyak orang sekarang nggak paham makna toyib. Toyib itu kalau bagi saya, Bapak sekalian, semakin tidak banyak pengolahan, semakin fresh dari buminya Allah, itulah toyib. Kalau sudah macam-macam ditambahkan bahan tambahan pangan sintetik lah segala macam, apalagi dikemas berlebihan, nggak bagus lagi sebenarnya. Jadi kalau contohnya begini ya, kalau Anda misalkan minum atau makan minum air kelapa kayak begini, kapan waktu terbaik minum air kelapa? Ketika dipetik dari pohon, potong, langsung minum. Itu waktu terbaik. Kalau ada pohonnya, kita nggak punya pohonnya. Sama juga dengan buah. Buah kayak begini, rahmatnya Allah kepada buah ini apa? Dari tangkainya, kan gitu kan? Dari tangkainya. Ketika tangkai ini lepas, maka oksigen datang, teroksidasi dia. Seperti itu. Makanya kalau kita mau nilai status kesehatan kita, sebenarnya bisa belajar dari buah, bisa belajar dari buah. Nanti saya ajarin caranya, ya. Jadi Bapak sekalian, subhanallahnya itu banyak yang tadi saya katakan. Jadi semakin tidak banyak pengolahannya pada yang kita makan, semakin sehat tubuh kita. Itu dulu. Jadi dan tubuh kita itu diberikan Allah kemampuan apa? Kemampuan untuk merecovery dirinya sendiri. Baik, saya cerita satu biar seru-seruan dikit. Kalau kita lihat, nanti saya loncat-loncat aja ya. Bapak Ibu kalau pernah membaca, manusia itu Allah ciptakan dari apa? Tanah kan? Lihat. Dalam surat Al-Mu'minun, surat itu bunyinya apa? Yang Allah ciptakan, jadi bunyinya gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan manusia dari tanah, kata Allah. Maka kalau dibongkar lagi manusia kita ini sekarang, maka nanti akan kelihatan elektron aja tuh, elektron berpasangan gitu kan. Kemudian lagi kalau lihat lagi naik ke atas lagi, ada kita mengenal gen. Gen itu pertanyaannya apa bahan baku gen? Apa bahan baku gen untuk menyusun gen tadi? Jawabannya cuma satu, asam amino. Itu baru satu. Jawabannya adalah asam amino. Dan pertanyaannya, bagaimana Allah memberikan kepada kita? Ya, bagaimana Allah memberikan kepada kita tanda-tanda kebesarannya tadi supaya apa? Kita bisa mengasup asam amino tadi. Jawabannya sederhana. Contoh begini. Kalau Bapak Ibu, misalkan kita semua diperintah Allah, wahai hambaku, makanlah sayur ini, atau sayur ini, misalkan, atau daun-daun, 3 daun, 1, 2, 3.
Repot kita. Ya. Terus bagaimana kita bisa mengkonsumsi daun ini lebih baik, atau mungkin tanpa mengkonsumsi daunnya kita mendapatkan, jadi isi daun ini apa? Ya, asam amino kan? Baik, bagaimana caranya? Allah katakan dalam surat An-Nahl. Allah katakan apa? Kami wahyukan. Lihat kata Allah. Dan kalau kita lihat situ kata Allah situ apa? Jadi ada satu tentaranya Allah yang bertugas untuk, jadi kalau Bapak Ibu lihat misalkan pohon, ini pohon. Ada akarnya, ada tanahnya di sini. Ada tanah di sini, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Pohon ini menyerap isi tanah. Naik ke atas berupa batang, dari batang dipompa-pompa tadi, kemudian menjadi daun dan akhirnya berbuah, menjadi buah. Jadi isi dari pohon itu ada di kuncupnya. Isi dari pohon itu, isi dari tanah itu ada pada apa? Ada buahnya. Maka Allah perintahkan tentaranya menyedot isi tanah, ya, di kuncupnya tadi. Tentara itu namanya apa? Lebah. Bukan madu, madu produknya. Tentara tadi namanya lebah. Dia mengisap. Jadi isi madu itu apa? Madu itu isinya apa? Orang tahu cuma glukosa, tapi madu itu isinya asam amino. Coba baca penelitiannya. Itu sebabnya Nabi sampai memberikan janjinya kepada kita. Kata Nabi apa? Asyifa'u fi salasatin, syarbatil asal wa syartahtil mihjam wa kaitinar. Kesifa itu, kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama apa? Minum madu. Yang kedua berbekam. Yang ketiga K. Jadi dalam madu itu ada janjinya Allah. Kenapa? Asam amino di sini. Baru satu kan? Subhanallah. Kan kita lihat tanda-tanda jelas sekali. Nah sekarang kita lihat lagi. Terlindungi nggak dengan baik madu tadi? Terlindungi. Lebah jaga dia baik-baik. Penjagaan yang sangat ketat. Jangan main-main kalau mau ngerusak dia. Ya, itu asam amino. Kita lihat lagi Bapak sekalian. Masya Allah, akhirnya apa? Saya mencoba mentadaburi. Ini biasa gitu tanda-tanda ini. Sehingga apa? Setiap sesuatu yang Allah lindungi dengan baik Bapak sekalian, biasanya isinya penting. Madu Allah lindungi dengan lebah tadi, dengan kekuatan jamaah mereka yang luar biasa. Isinya apa? Asam amino. Tinggal buka aja penelitian tentang madu, tentang honey itu. Lihat lagi apa yang Allah ciptakan. Allah juga menciptakan satu produk asam amino terbaik. Namanya apa? Kurma. Kurma isinya glukosa. 75% isinya gula buah. Tapi isi sebenarnya dia juga asam amino. Ya, itu yang kedua. Nah, kita lihat lagi. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan, ya, Allah ciptakan dia terlindungi dengan baik, biasanya isinya penting. Ada satu produk asam amino yang luar biasa, ya, yang Allah ciptakan di bumi Indonesia juga di sini, yang terlindungi dengan serat, terlindungi dengan batoknya, terlindungi dengan dagingnya. Produk tersebut namanya apa? Air kelapa itu isinya apa? Air. Kelapa itu isinya air, tapi isinya bukan sembarang air Pak Bu. Kalau Bapak Ibu tahu, maaf ya, di Indonesia mungkin ada Pocari Sweat segala macam. Tonisitas atau isotonik air kelapa itu sama persis kayak badan kita, dan dia air steril luar biasa. Itu sebabnya subhanallah, saya kemarin ada acara di Jogja itu ada ibu-ibu cerita, dia apa ya, dia ada penyakit kandungan, sehingga saya adenomiosis atau apa saya lupa lah, yang jelas itu mau dioperasi lah. Subhanallah, dia baca tulisan, baca postingan saya, dan salah satu yang dikerjakan, dia ngambil air ini, air kelapa ini, airnya doang. Air kelapa yang paling baik, saya nggak tahu kalau di sini susah apa enggak, tapi kalau di Indonesia air kelapa yang paling baik untuk bersih-bersih badan itu air kelapa muda. Kelapa muda tandanya apa? Dagingnya masih halus banget. Di sini saya nggak tahu dapat apa enggak tuh. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah, pokoknya kelapa muda aja. Kemudian ibu itu Bapak sekalian, dia ambil air ini, air kelapa itu, kemudian dia blender dengan kunyit. Kunyitnya di blender pakai air kelapa tadi, ya, diambil mungkin 1 jempol gitu, kemudian dia tambah lagi dengan kurma. Apa yang terjadi? Subhanallah, Bapak sekalian, keluar tuh gumpalan darahnya dari kemaluan beliau. Gak jadi operasi. Kuasa Allah, bukan kuasa siapapun. Kenapa? Memang bahan bakunya ada di sini, itu sebabnya. Ini baru satu contoh saja. Air kelapa nih, air kelapa muda terutama Bapak sekalian, kalau Anda punya racun tikus, ini kalau kelapa muda, saya nggak tahu kelapa ini nih. Kelapa muda itu yang tadi saya katakan dagingnya ingusan kalau bahasa kita. Itu kalau kita masukin racun cair, langsung gumpal dia.
Maka kalau Anda, maaf, ketemu dengan anak-anak yang autis atau anak-anak yang kecenderungannya kena logam berat, kasih air ini. Karena dia mampu ngikat logam berat. Ini produk terbaik Allah di Indonesia atau negara tropis. Paham ya? Ini Masya Allah. Nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya sehingga nanti, oh ternyata paling gampang obat penyakit itu dengan cara apa? Kembalikan ke esensi manusia. Jadi mulai sekarang, Bapak sekalian, kalau saya mau tanya atau mungkin saya minta komitmen dulu nih, Bapak Ibu mau sehat? Mau hidup sehat? Mulainya kapan? Sekarang ya. Untuk siapa? Nah itu dia, ini perlu dijelaskan. Jadi gini, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dalam surat At-Tin ya, sering kita dengar tuh. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, kami ciptakan manusia itu sempurna. Maka coba mulai berpikir. Mikirnya itu apa? Saya tidak mau matinya saya atau akhir kehidupan saya nyusahin banyak orang gitu loh. Ya, saya tidak mau akhir kehidupan saya nyusahin keluarga dengan penyakit yang saya bisa cegah dari sekarang. Saya ingin mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang sempurna atau baik juga sebagaimana Dia menciptakan saya di awal dalam keadaan yang baik. Itu niat awal. Sehingga sering saya sampaikan di kajian saya, hidup sehat itu bukan lifestyle. Bukan. Tapi bagi kita seorang mukmin, Bapak sekalian, hidup sehat itu adalah bagian dari ketaatan kita, bagian dari rasa syukur kita, bagian dari rasa kebahagiaan kita atas nikmat badan. Itu poin pentingnya. Sehingga nanti apa? Kalau diniatkan semua kembali pada Allah, maka minum kunyit dapat pahala, makan kurma dapat pahala, makan ini dapat, semua dapat pahala. Kenapa? Niatkan. Jadi kalau cuma ngandalin lifestyle doang, terlalu sempit. Itu poin pentingnya. Ya. Jadi lakukan semua karena Allah. Supaya apa? Supaya ibadah lebih. Dan semua ibadah dalam Islam sebagian besar memerlukan fisik yang kuat. Nih, lihat ibu-ibu gitu kan, kadang-kadang apa ya? Ada yang maaf dengkulnya sakit, udah kertak-kertak gitu kan? Udah tahu di sini banyak juga kayak gitu. Banyak ya? Obatnya apa itu? Bukan disuntik steroid. Bukan dikasih painkiller. Ilmunya begini Bu, Pak, saya ajarin ya. Jadi kalau Anda lihat, sebenarnya kayak begini nih. Kalau ada kata-kata I'm a big bone, keliru total. Jadi tubuh kita itu ya, atau mungkin tulang kita itu segitu-gitu aja nggak bisa gede. Ya. Jadi tulang kita itu nggak bisa gede, badannya gede, tulang segitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan dengkulnya sakit, ankle-nya sakit, ininya sakit, segala macam, bukan dikasih painkiller, tapi apa? Turunin berat badan. Paham maksudnya? Lihat gambar di depan itu kelihatan nggak tuh? Yang sebelah sana, kirinya dipasang. Tulangnya segitu-gitu aja, ya, gitu. Nggak kelihatan, gambar tulang kelihatan kan, dengan orang yang maaf dengan obesitas pun sama, tulangnya segitu aja, nggak gede tulangnya, gitu loh. Makanya sebenarnya ya kalau sudah mulai bisa mengurangi atau mungkin bismillah saya hari ini mulai mau hidup sehat, untuk siapa? Untuk Allah, supaya apa? Mati nggak nyusahin orang. Ya, maka Anda sudah harus berpikir ulang ketika muncul makanan kayak begini. Gimana tuh? Saya kemarin pergi ke Padang, Pak. Pak Heru, saya kemarin diundang ke Bukit Tinggi. Saya bilang nih, masakan Padang itu nggak enak, tapi enak banget. Ya godaannya besar. Dia pasar atas itu ada panitia ngajakin saya makan, tapi saya bilang saya nggak berani. Takut saya, kenapa? Kebablasan nanti. Dan ada lihat, rumah sakit stroke ada di mana? Padang loh, Bukit Tinggi. Iya kan? Gak nyalahin masakan Padangnya. Dokter nih gimana sih? Kami kan orang Padang makan Padang. Betul, Anda makan nasi Padang zaman dulu orang tua kita, leluhur kita, moyang kita makan nasi Padang. Tapi habis makan nasi Padang mereka beladang, betani, becangkul. Betul gak? Kalori dibakar, kita. Hah? Jadi gak tanggung jawab dengan kalori yang masuk. Udah gitu yang masuk lemak-lemak yang sudah berat dicerna di badan, sehingga apa? Baik. Kita lihat bagaimana makanan itu memberikan katakanlah sebuah apa ya? Makanan itu ngasih sign. Saya tanya di sini, siapa di sini yang habis makan ngantuk?
nggak usah dibuka aibnya lah, banyak lah pokoknya. Ya, banyak begitu kan. Kenapa? Kan logikanya begini. Kita sekalian kita kan butuh tenaga. Anda makan, ini katakanlah produk makanan dari Allah, kan? Makan harusnya berenergi. Ini habis makan kok malah makin ngantuk. Berarti apa? Besar kemungkinan yang dimakan itu nggak bisa diolah, dicerna. Sehingga apa? Kembali ke ayat tadi. Kalau tubuh nggak bisa mencerna apapun, dia minta rehat. Itu sebabnya Anda makan satu piring rujak sama satu piring nasi padang, beda reaksi. Betul lah? Kenapa? Rujak masih mineral segala macam. Nasi padang sudah penuh dengan rasa. Yang membahagiakan kan gitu. Silakan makan. Saya kemarin di Padang, saya kata, Bapak silakan makan, tapi tanggung jawab bakar, saya bilang. Kalau nggak tanggung jawab bakar, apa yang terjadi? Lihat apa yang terjadi. Kalau tubuh bagi laki-laki yang terlalu tinggi lemaknya, terutama trans fat, testosteron dia akan turun. Laki-laki yang trans fatnya berlebihan, lemak dari makanan itu berlebihan, terutama lemak-lemak jahat seperti LDL, ya seperti itu biasanya testosteron dia akan nyungsep ke bawah, dia akan gitu. Perempuan ya yang luar biasa, apalagi makanan-makanan seperti ini, lihat. Ngeri loh makanan kayak begini nih. Ini gambar laki-laki bukan perempuan, maaf. Ya, itu gambar laki-laki yang sudah terlebihan hormon estrogen. Mungkin banyak orang pikir saya nggak makan fast food tiap hari, tapi ingat, trans fatnya kita bukan hanya dari fast food. Minyak kalau dia diolah berlebihan juga jadi trans fat. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya seperti itulah. Laki-laki maaf payudaranya membesar. Kalau bahasa saya lack of leadership. Jadi laki-laki yang nggak punya kepemimpinan, takut semua. Jadi kalau saya katakan, ya laki-laki mentalnya kerupuk, karena kebanyakan makan kerupuk juga. Maksudnya gimana? Bangun malam susah, itu kan mental kerupuk. Sholat malam susah, ngaji susah, itu mental kerupuk bahasa saya. Seperti itu Bapak sekalian. Ya, jadi nanti kita akan lihat bagaimana memperbaiki, ini gampang sekali kalau mau. Baik. Sebelumnya, tapi saya mau tanya dulu nih, biar lebih semangat lagi. Baik, Bapak sekalian, sudah siap hidup sehat? Untuk siapa? Allah. Nanti kita lihat makan sorenya apa. Kalau, jadi gini, dok sekarang dok, kalau ada beberapa jamaah saya kan, dok sekarang kalau Masya Allah, kalau saya sudah makanan itu tuh merasa feeling guilty banget. Ya udah bener kayak begitu. Apalagi saya katakan kalau ada orang gitu kan, masih berbinar-binar lihat abang-abang gorengan, tapi nggak berbinar-binar lihat beginian, ada yang konsep di otaknya. Bahasa saya begitu. Kenapa? Karena memang ada satu istilah sekalian, ada komunikasi antara kepala kita, perut kita, sama ini kita. Yang dikenal dengan brain gut axis. Ya, brain gut axis, itu ada komunikasinya. Ya, jadi mereka tuh saling berkomunikasi. Maka tidak heran kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada istilah good food is good mood, itu benar. Ya, makanan itu dia memberikan mood yang baik. Kalau makanannya benar. Kalau cuma sekedar rasa, biasanya kalau tubuh tidak bisa ngolah tadi, dia minta rehat. Ya seperti itu. Ya, jadi Masya Allah tabarakallah itu kalau kita lihat itu ya semakin saya mentadaburi ini semua, ternyata ngobatin penyakit itu gampang. Ya, gampang. Gimana polanya? Baik, saya kasih 3 pola, beberapa pola aja. Pertama, komunikasikan atau mungkin kondisikan tubuh kita untuk tidak banyak makan. Pakai gambar ini aja deh. Nah ini ada video, mungkin Bapak Ibu bisa lihat gambarannya kayak begini. Nah itu bisa dilihat. Jadi salah satu caranya apa? Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat atau tahu mobil itu kan ada tangki utama sampai tangki cadangan. Tangki utama itu sebulah mungkin totalnya 30 liter atau 40 liter lah, tangki total tangkinya. Maka kalau mobil itu tidak menggunakan tangki utama, maka dia akan switch ke tangki cadangan. Konsepnya begitu. Jadi kalau dia nggak pakai tangki utama atau nggak ada bahan bakar di tangki utama, dia akan pindah ke tangki cadangan. Ini konsepnya kalau Anda pakai, Anda nggak perlu datang ke ahli diet dan nggak perlu bayar
ikut program-program diet ngapain. Kalau ngerti konsep ini gampang banget, ya. Bukan hanya turun berat badan, tapi tubuh kayak di reset. Ceritanya begini. Sebulan mungkin mobil tadi, Bapak sekalian, mobil tadi katakanlah punya 40 liter bensin misalkan. 30 liternya bensin utama, 10 liternya bensin cadangan. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa pakai tangki cadangan? Kalau misalkan Anda jalan dari Jakarta Bandung, ya, supaya tangki cadangannya dipakai, apa yang harus Anda kerjakan? Jangan isi di tangki utama, jangan berhenti di rest area. Jangan berhenti di rest area. Kalau rest area kita nggak berhenti, maka nggak ada bensin masuk, otomatis mobil akan mengubah energinya ke tangki cadangan. Apa yang saya maksud dengan tangki utama, semi tangki cadangan? Ini tangki utama nih. Gula tangki utama. Gula kalau dia nggak dipakai oleh tubuh kita, maka dia akan ditransform menjadi lemak. Paham ya? Gula. Kenapa orang kencing manis atau diabetes nggak boleh makan gula pasir atau nggak boleh makan nasi putih? Karena gulanya tinggi banget. Sebab apa? Kalau gula numpuk di badan, otomatis dia akan diubah menjadi lemak. Itu konsepnya. Maka itu sebabnya protokol sederhananya kalau Bapak Ibu mau sehat, sebenarnya hindari gula dulu ya. Dalam segala bentuk gula dan lemak hindari dulu. Pertama apa? Nasi putih hindari. Yang kedua apa? Gula pasir hindari. Yang ketiga apa? Tepung hindari. Kecuali tepung-tepung yang biji gandum utuh, kayak kalau Nabi punya namanya talbina. Yang keempat apa? Sumber lemaknya yaitu apa? Minyak gorengnya. Karena minyak goreng ibu kita zaman dulu, zaman sekarang udah beda. Zaman dulu minyak gorengnya pakai minyak kelapa. Sekarang minyak sawit. Minyak kelapa sama sawit beda lemaknya, Pak. 4 hal itu dikerjakan, itu gampang banget turun berat badan. Dan bagaimana caranya? Sama kayak yang tadi, ya. Cara paling sederhana ini, Bapak sekalian. Ya, kalau kita lihat dalam Islam, sebenarnya Islam itu agama yang sangat mudah. Ya, agama yang sangat mudah dan sangat junjung tinggi kesehatan. Ada 30 hari Syawal. Kalau kita lihat begini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Itu Masya Allah ya, saya waktu melihat mentadaburi ini itu, yuk, Masya Allah luar biasa. Ternyata, ini dia. Jadi Bapak sekalian, tubuh kita itu, ada satu program, ada satu kegiatan yang namanya apoptosis. Ya, apoptosis. Jadi apoptosis itu adalah tubuh itu bunuh diri. Bunuh diri terprogram. Berapa lama jangka waktunya? Rata-rata 11-14 hari. Lalu coba mengambil tengahnya, mencoba hitung ala saya. Jadi kalau diambil angka tengahnya 12, maka ketemu 365 dibagi 12, maka Bapak Ibu akan dapat angka berapa? 30. Jadi muslim tidak muslim dia, setahun dia wajib 30 hari nggak makan, kayak kita puasa Ramadan. Kenapa? Karena Anda, saya, kalau dikasih pilihan makan sama tidak makan, maunya apa? Maunya pasti makan terus. Supaya nggak makan terus, kenapa? Kenapa nggak boleh makan terus? Karena kolbu kita tadi bisa lemah, iman kita bisa lemah dengan terlalu banyak. Kan tanda orang banyak makan apa? Ya gemuk kan. Ya tanda banyak makan ya gemuk, apalagi gitu loh. Nggak apa-apa yang gemuk-gemuk, mudah-mudahan jadi semangat untuk ngurusin. Jadi sekalian, karena 30 hari ya dikasih tuh 12 bulan atau 11 bulan makan terus diwajibkan. Maka lihat ayat Al-Quran apa yang menjelaskan tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian sudah ada syariatnya berpuasa. Nabi dan Rasul ketika mereka datang bawa syariat Nabi sebelumnya dihapuskan. Tapi syariat puasa sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Lihat lagi ada protokol berikutnya. Kenapa Ramadan tidak memberikan efek yang luar biasa ke badan kita? Kenapa? Karena makanan waktu Ramadan tidak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Itu sebabnya di Indonesia inflasi paling tinggi kapan? Ramadan. Kenapa? Tetap setan dibelenggu, tapi setan yang lain juga banyak tuh. Sehingga apa? Sibuk makan, sibuk buka pakai apa? Sibuk sahur pakai apa? Sibuk bukber pakai apa? Tapi Al-Quran 1 juz pun nggak terbaca. Sedangkan Ramadan bukan bulan banyak makan, tapi bulan banyak ibadah. Banyak ini ibadah Ramadan. 30 hari selesai itu. Sehingga apa? Lihat, kenapa Nabi menyuruh kita memakan kurma waktu berbuka puasa? Karena asam amino kan. Kita butuh bahan baku. Kita tangki utama kita isi dulu tuh. Gitu loh.
Lalu 30 hari selesai, masuk lagi ke 6 hari Syawal. 6 hari Syawal masuk, lalu naik lagi 2 kali 4 ada 8. Senin Kamis, naik lagi ada 3 kali sebulan Ayyamul Bid. Belum lagi puasa sunnah, puasa segala banyak sekali bos kan, apalagi puasa Daud. Apa yang terjadi? Ya wajar kalau seandainya kita ngikutin protokol ini. Di zaman sekarang saya baca buku itu judulnya Longevity Solution. Itu 2 dokter Amerika, justru malah mereka terapkan semua bentuk-bentuk puasa Islam. Kenapa? Karena kita mau mengakses apa yang kita mau akses, tangki cadangan. Tangki cadangan baru bisa kita akses Bapak sekalian kalau apa? Kalau kita menggunakan atau mungkin kalau tidak ada asupan dari apa? Dari tangki utama. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang maaf, Anda yang sudah mungkin ya saya tidak tahu, tapi kalau sudah berlimpah dengan penyakit atau sudah terlalu banyak obat-obatan Anda makan, ada satu konsep yang Bapak Ibu bisa pakai. Ya. Apa itu konsepnya? Kita nyebutnya ini piramid tertinggi dari detoksifikasi puasa. Dalam 24 jam itu misalnya Anda lihat yang paling atas itu ada tulisannya apa itu? Water fasting. Jadi water fasting itu adalah satu bentuk detoksifikasi. Jadi selama 24 jam itu Anda tidak makan apa-apa kecuali minum. Apa yang terjadi? Karena tangki cadangan tidak tangki utama nggak dimasukin, tangki cadangan yang ada, maka tubuh akan menjadikan lemak sebagai bahan bakar. Kalau bahan bakar sudah dipakai tubuh kita dengan menggunakan lemak, apa yang terjadi? Semua tubuh kita akan di-reset. Nabi SAW pernah mencontohkan, tapi beliau tidak puasa air. Tapi beliau menyebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW itu selama 1 bulan hanya makan kurma dan minum air.